Oke guys, kali ini gue bersama seorang game developer yang pasti kalian tahu nama gamenya, yaitu Citampi Stories. Dan bersama gue ada Mas Banu Adimuka. Halo Mas. Ya, halo. Halo. Kabar gimana Mas? Ya baik-baik aja, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum tahu, Mas Banu ini adalah game dev dari Citampi Stories, yang tentunya pasti kalian pernah lihat lah ya, para content creator main dan juga sudah tersedia di App Store dan Play Store. Jadi gue lagi bikin series baru di mana gue melakukan Q&A dengan game developer. Cara Q&A-nya adalah gue bakal kirim sebuah gambar dan gue bakal minta mereka untuk menjawab gambar tersebut. Aku udah kirim gambar pertama. Ini apa ya Mas ya gambar ini ya? Game saya ya, Citampi Stories ya. betul. Boleh dijelaskan sih Mas, apa sih itu Citampi Stories? Game Citampi Stories tuh game simulation gitu. Sebenarnya kayak game Harvest Moon kayak gitu ya. Habis itu Stardew Valley kayak gitu. Banyak fokus di romance-nya, jadinya ada elemen-elemen visual novelnya juga di sana. Bagi teman-teman yang belum tahu, Citampi Stories itu adalah game yang mungkin kurang terkenal secara besar, secara mainstream, tapi percayalah kalau kalian tertarik dengan game yang santai di mana kita menjalankan story, ini wajib banget kalian mainkan. Karena ini lanjut, karena ini berhubungan dengan gambar yang kedua yang akan aku kirim Mas. Karena Citampi Stories, Cinta dan Hidup itu sudah sampai 1 juta download. Itu gimana Mas? Rasanya dimainkan sampai 1 juta player lebih bahkan ya? Lebih tepatnya sekarang kalau saya lihat di analitik sih udah 3,5 juta ya. 3,5 juta. Rasanya apa? Alhamdulillah aja sih. Rasanya alhamdulillah, jadinya emang dari dulu saya pengen bisa hidup dari developing game. Alhamdulillah sekarang kesampaian dan bisa berkembang juga di situ. Karena saya sebelum ini kira-kira ada 12 tahun bikin game untuk orang. Oh, oke. Dan ini aku ada gambar ketiga yang aku sejujurnya taunya pertama lewat mereka, yaitu para content creator nih Mas. Ini aku cuman screenshot beberapa doang ya. Sebenarnya banyak content creator yang main, tetapi gimana reaksi Mas Banu melihat content creator nih? Ya alhamdulillah banget. Emang nggak bisa lepas dari komunitas content creator ya. Content creator Indonesia juga baik banget ya. Jadinya mau ngulas game tuh totalitas gitu. Biasanya semuanya game Indonesia. Jadinya kita kebantu banyak banget dari situ. Paham. Mas Banu sendiri nonton nggak tapi para content creatornya? Oh iya dong, jelas dong. Ini kayak Play with Rega nih, ini nih intens kok ini sama komunikasi. Hari ini kalau nggak salah juga minta bahan ke aku nih sama Rega nih. Kalau misalnya Winda Basudara, wah emang top ya Winda Basudara ya. Kalau misalnya soal itu ya, barangkali Andi juga udah ngalamin ya. betul. Ya, iya lumayan lah. Ya didukung banget ya Mas ya, disupport banget ya. Didukung banget. Masuk ke gambar yang berikut nih, yaitu kenapa pilih pixel art ya Mas ya? Karena ringan, gitu aja sih. Seluruh artwork, jadi gini, artwork Citampi Stories itu biarpun udah sekarang bisa kemana-mana, apa segala macam itu semuanya di bawah 10 mega dengan udah dikompres ya, gitu. Jadinya emang kebanyakan malah yang bikin agak gede itu ininya, kalau cutscene itu kan ada gambar-gambarnya, itu yang agak gede gitu. Paham. Tapi kalau misalnya dengan kayak gitu, jadinya dengan pixel art kita bisa bikin dunia yang banyak kemana-mana tapi tetap ringan gitu. Kenapa aku tanya itu nih Mas? Karena di Indonesia itu, ini kita masuk ke gambar berikut, di Indonesia itu ada pendapat kalau game pixel tuh dianggap burik kalau banyak orang burik termnya. Nah itu pendapat Mas Banu gimana nih? Jadinya yang bilang game pixel art burik itu biasanya emang bukan target saya. Jadinya kan yang bilang wah pixel art burik itu kan biasanya mainnya itu kan game kayak Free Fire atau PUBG gitu kan. Itu kan emang perlu grafis yang gede, habis itu koneksi yang kuat juga, apa segala macam. Tapi kalau misalnya yang ya katakanlah aja ini ada Pokemon, ada Harvest Moon gitu, itu kan semuanya pixel art dan genre saya tuh kan ke sana. Betul. Iya enggak? Dan orang-orang yang mau main ke sana, game simulator, farming simulator, gaming simulator itu jadinya nggak terlalu memikirkan itu biasanya. Sekarang kita mau ke pertanyaan berikut yang ini cukup unik nih. Jadi kita bisa lihat kalau Citampi Stories dirilis tanggal 6 Mei 2019.
Dan sampai 2023 sekarang pun masih terus dikembangin. Nah, kenapa Mas? Boleh tahu nggak? Kenapa dikembangin terus? Kok nggak bikin game baru misalnya? Yang pertama, ya malah semakin sini makin rame. Ya, jadinya kalau misalnya dulu, barangkali gini juga ya, karena emang Citampi Stories itu kan pengalaman kita pertama untuk rilis game. Jadinya kita juga nggak waktu awal nggak tahu apa-apa game apa namanya publishing game gitu, nggak tahu apa-apa. Kita cuma apa ya, rilis aja gitu. Coba aja lah ya, coba aja lah gitu ya. Coba aja lah, dan bukan cuma gitu aja, timnya juga nggak tahu apa-apa gitu. Tim kita tuh waktu itu pure pengalamannya buat klien. Emang waktu itu awal kan sempat lumayan banyak orang yang ngomongin, tapi karena kita nggak bisa maintain, habis itu turun lagi tuh sempat, sampai jadinya waktu itu pas corona tuh, pas gitu jadinya Maret 2020 tuh pas PSBB tuh kan, toh emang semua orang harus dirumahkan, bekerja di rumah. Ya udah saya minta tolong waktu itu sama partner saya, ya udah saya ngerjain Citampi lah gitu. Saya ngerasa bahwa ada potensi, udah tuh jadinya saya rombak ulang tuh Citampi 9 bulan dari situ, dari Maret itu sampai Desember. Kalau misalnya Mas Adi sempet main atau nggak tahu, atau main aja, makanya Citampi yang versi 2019 itu sama sekarang beda banget. Habis itu jadi aku rilis ulang dengan 3 cewek baru. Nah dari situ ternyata animonya masih, padahal itu udah 2 tahun tuh, 1,5 tahun waktu 2 tahun setelah rilis tuh. Kan ada orang yang bilang ya, jadinya kalau misalnya kita miss rilis, nggak langsung diiniin, itu akan jeblok aja. Betul. Tapi ternyata enggak. Di Citampi kasusnya nggak kayak gitu. 1,5 tahun saya rilis ulang dengan 3 cewek tambahan karakter tambahan. Baru habis itu saya bisa fokus tambah upgrade. Unik gitu. Sih, paham. Unik banget sih. Tapi sebelum kita lanjut, Mas, dari tadi dia ngintip-ngintip tuh di belakang. Mana? Tadi mana? Tuh. Siapa itu, Ini. Mas? Mana? Ada yang ngintip. Ya, halo. Tadi Caca ngintip ya. Halo. Nih anak saya nih. Halo, namanya siapa? Caca. Suka main Citampi Stories juga ya. Lucu ya. Oh, jadi beta tester juga nih, Mas. Jadi beta tester juga. Kadang jualan merchandise juga ya kemarin ya. Oh, lucu banget. Game ini kan terkenal sebagai kolektor waifu nih, Mas. Nah, pertanyaanku tuh bukan siapa waifunya Mas Banu, tapi kan ini artinya kita sebagai cowok mulu nih nyari cewek. Apakah nanti ada kemungkinan kita jadi cewek yang nyari cowok? Oh iya, ada. Oh, ada. Itu lagi disiapin. Oke deh, I see. Bukan Citampi nih, Mas, beda game nih jadi. Bukan. Tadinya emang banyak yang request sih. Wah, Citampi jadi banyak cowoknya dong. Cuma saya pikir aneh juga. Jadi gini, misalnya nih di Citampi kan kita yang ngajak ke date gitu. Habis itu kita yang propose nikah. Kalau misalnya cewek kayak gitu kan agak aneh kan. Kurang cocok lah kalau di Indo gitu ya, Mas ya pasar. Iya. Oke. Gitu. Jadinya saya mikir daripada ditambahin karakter cewek dan dipaksain, mendingan emang kita buat aja game yang bener-bener emang cewek banget lah gitu. Guys, jadi seru banget itu dari tadi Mas Banu udah cerita tentang Citampi. Nah, kalau kalian ikutin Citampi pasti kalian tahu kalau mereka ada Instagram dan juga Facebook. TikTok juga ada. Oh, TikTok juga ada. Oke, TikTok juga ada, guys. Aku nggak tahu yang itu. Aku tahu Instagram dan Facebook. Dan yang unik dari itu adalah banyak banget memes. Kenapa ya, Mas? Sosmed aku banyak memes ya. Saya tuh pengen buat komunitas di mana emang mereka emang ngerasa ngerasa itu komunitas gitu. Jadi bukan hanya ini tentang satu arah, kita sebagai developer habis itu ngasih info tentang gamenya ke paham. ke mereka ini nih gini kayak gini, enggak, tapi kita di situ ya komunitas aja gitu, kayak keluarga.
mereka tuh bisa ke sana tiap hari, bisa ngobrol, bisa ngomong, dan apa ya, kita juga soalnya ngerasa kayak gitu. Jadinya Citampi itu komunitasnya tuh hidup gara-gara kayak gitu. Wow, oke. Jadi teman-teman yang suka Citampi wajib banget follow Instagramnya, or Facebook dan juga TikTok ya. Nanti aku taruh tuh. Ini pertanyaan yang unik nih. Ini pertanyaan ini bukan dari aku, tapi dari timku. Citampi itu di mana ya Mas ya? Jadinya gini, Citampi itu ada ya, Mas, saya baru tahu. Jadinya aku juga googling aja, setauku Citampi buatan doang. Tapi kok aku search ada. Enggak. Jadi gini, Citampi itu sebenarnya plesetan dari Cimahi, karena saya di Cimahi. Oh, plesetan dari Cimahi. Cimahi itu artinya mau, bahasa Sunda artinya mau. Kalau Tampi itu artinya nerima. Oke. Jadinya ada yang mau, ada yang minta, mau. Ada yang ada yang terima. Ada yang mau, ada yang terima gitu. Dibalik aja. Kita sampai di pertanyaan terakhir, which is gambar terakhir. Nah, apa sih berikutnya untuk Ikan Asin Production alias Ikan Asin Production itu studio di balik Citampi Stories ya? What's next nih Mas? Ya itu yang kita bilang, jadi kita juga ada 5 tim. Sekarang ada 1 tim yang fokus bikin Citampi Stories versi cewek. Waduh. Dan itu progresnya udah lumayan, biarpun belum siap untuk dimainin juga. Tapi nanti kalau misalnya udah siap pasti kita kasih tahu sih. Oke. Gitu. Tahunnya belum tahu nih Mas, apakah tahun ini, apakah tahun depan? Tahun ini. Oke. Habis itu juga kita ada 1 tim lagi yang emang bikin game-game yang kecil-kecil sekarang, simulator kecil apa yang kayak gitu. Oke. Dan itu aku udah kehabisan nih Mas gambar-gambarnya. Nah, terakhir nih dari Mas Banu, ada yang mau di shout out gak nih Mas? Ya, makasih aja buat komunitas-komunitasnya Citampi Stories yang udah ngebantu sampai saya ke tahap ini. Bismillah juga jadinya ke depan lebih banyak update-update-nya buat content creator juga kayak Mas Andi juga selain jadi game dev kan, yang udah kayak gini banyak ngebantu saya. Ada wawancara, review game, apa segala macam. Makasih banget ya Mas Andi ya. Oke, thank you juga Mas Banu. Mantap guys. Jadi kalau kalian mau ikutin Citampi Stories, kalian boleh langsung mainkan aja di Play Store ataupun App Store dan follow sosial media mereka. Percayalah, gua yang belum main full, gue baru coba-coba bentar. Tapi langsung gue nostalgia ke zaman dulu dimana gue main Harvest Moon di PS1. Kalau kalian bingung emang kayak gimana gameplaynya, kalian bisa lihat juga konten kreator yang lain ya guys. Tentunya kayak Bang Winda atau tadi Play with Rega itu sudah main, dan kalian bakal shock dengan betapa detailnya game ini. Oke deh, itu aja dari gue. Thank you semuanya. Bye-bye.